Jumpa lagi bersama saya Fikri Wadana dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut cuplikan beberapa berita yang dirangkum dalam Redaksi 33 kali ini. Korban hilang tenggelam asal Samarinda akhirnya berhasil ditemukan oleh tim Basarnas. 10 calon penumpang kapal feri tujuan Kota Palu tertahan karena tidak memiliki surat hasil uji rapid test. Kita awali redaksi 33 kali ini. Meski terus terjadi penurunan jumlah pasien positif yang dirawat di seluruh Kalimantan Timur, namun para kepala daerah diminta tetap berhati-hati dalam menerapkan pelonggaran pembatasan sosial di daerahnya masing-masing. Simak informasinya. Sampai hari Minggu 7 Juni 2020, jumlah pasien positif virus corona di Kalimantan Timur yang masih dirawat dan menunggu proses penyembuhan tersisa 116 pasien. Jumlah terbesar pasien positif yang dirawat di ruang isolasi ada di Balikpapan 28 pasien, disusul Berau 22 pasien, dan Kutai Timur 20 pasien. Hanya di Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak ada pasien positif. Penurunan jumlah pasien dirawat lantaran semakin banyaknya pasien yang dinyatakan sembuh. Pasien yang dinyatakan sembuh seperti diumumkan oleh juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Andi M. Ishak pada Minggu 7 Juni 2020 sebanyak 4 orang. Jika kita melihat dari angka yang ada, dengan kasus yang ada, bahwa artinya kasus-kasus ini masih terus terjadi, masih ada penularan di luar sana. Dan tentunya ini juga dituntut kewaspadaan kita semua. Seiring dengan rencana ingin melakukan pelonggaran di beberapa sektor, dan ini perlu kewaspadaan juga pada kita semua. Tentunya ada analisa yang lebih jauh untuk kita dalam rangka mengambil keputusan dan rangka untuk melakukan pelonggaran, karena kita juga harus sadari bahwa kasus ini juga masih terus terjadi, penularan masih terjadi, artinya potensi terjadinya peningkatan kasus dengan adanya pelonggaran ini juga besar kemungkinan bisa tetap terjadi. Warga yang sembuh itu dari Balikpapan 2 kasus, yakni dengan kode BPN 53, seorang laki-laki berusia 26 tahun, merupakan kasus yang telah dirawat di RS Pertamina Balikpapan sejak 27 Mei 2020. Pasien sembuh kedua dari Balikpapan adalah seorang laki-laki 33 tahun dengan kode BPN 65. Merupakan kasus yang telah dirawat di RS Pertamina Balikpapan sejak 2 Juni 2020. 2 kasus lagi yang sembuh dari Samarinda. Keduanya adalah pasien yang terdeteksi mendapat penularan non-klaster, yaitu dengan kode SMD 42, seorang laki-laki berusia 31 tahun. Pasien sebelumnya dirawat di RS Karantina Bapelkes sejak 30 Mei 2020. Pasien kedua sembuh dari Samarinda dengan SMD 48, seorang laki-laki berusia 28 tahun. Pasien merupakan kasus dari klaster ABK Balikuta yang dirawat di RS Karantina Bapelkes sejak 2 Juni 2020. Meski semakin banyak pasien yang sembuh, tapi penambahan kasus terkonfirmasi positif tetap bertambah. Laporan terakhir menyebutkan bersamaan dengan 4 pasien sembuh, ada 2 pasien baru terkonfirmasi positif tertular virus corona. 2 pasien baru yang terkonfirmasi virus corona terjadi di Berau, yaitu kode BRU 35, seorang laki-laki 29 tahun, dan BRU 36, seorang laki-laki 31 tahun. Keduanya merupakan OTG atau orang tanpa gejala yang ditetapkan oleh DPJP dan Dinas Kesehatan Berau. Pasien dirawat di RSUD Abdur Rifai Berau sejak diumumkan terkonfirmasi COVID-19. Kasus masih terus terjadi, peningkatan dari COVID-19 ini juga masih terus saja terjadi, dan angkanya juga masih cukup tinggi dari hari ke hari. Artinya kita juga memang perlu kewaspadaan dan perlu menyadari bahwa di tengah-tengah kita COVID ini masih saja terus mengancam,
Karena itu jangan kita lalai dengan tidak menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Jangan merasa bahwa kita sehat dan merasa bahwa kondisi kita ini aman. Total penanganan pasien COVID-19 di Kaltim, jumlah yang terkonfirmasi positif ada 329 orang, dengan yang sembuh 210 orang dan meninggal dunia 3 orang. Jumlah pasien yang masih dirawat 116 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Muhammad Abdul Rahman Ramadan ditemukan tim Basarnas mengapung tidak bernyawa di perairan muara Sungai Mahakam. Korban adalah warga Samarinda yang berangkat memancing menggunakan kapal di hari Minggu kemarin. Pencarian tim Basarnas Samarinda terhadap seorang pemancing bernama Muhammad Abdul Rahman Ramadan, berusia 19 tahun, warga Jalan Tridharma, Gang Rahayu, RT 13, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Baik, diinformasikan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Muhammad Abdul Rahman Ramadan, laki-laki 20 tahun, warga Gunung Linggai, Gang Rahayu, RT 13, Kelurahan Temindung, Kota Samarinda, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh 500 meter dari LKP. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Posar TNI Angkatan Laut dan relawan sedang mengevakuasi korban ke Anggana guna keturunnya dibawanya ke ambulan guna dibawa untuk pulau visum di Rumah Sakit AWS Sarani. Dengan demikian ditemukan korban, operasi dinyatakan ditutup dan dihentikan. Korban jatuh di muara Sungai Mahakam, tepatnya di sekitar perkampungan atas Air Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Peristiwanya terjadi pada hari Minggu 7 Juni 2020 pagi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Korban yang dikenal sebagai seorang relawan aktif di Balakar, Samarinda, berangkat pergi memancing dengan teman-temannya. Ia dan kawan-kawannya menumpang sebuah kapal kayu dengan nomor lambung GT 6132447 menuju spot pemancingan di muara Kecamatan Anggana di sekitaran perairan Pulau 3. Saat berada di atas kapal, Abdul Rahman tergelincir dan jatuh ke Sungai Mahakam. Saksi mata menyebutkan ketika kapal melaju, Rahman berjalan dari samping kapal menuju bagian belakang kapal. Tetapi ternyata pegangan kayu yang dipegangnya sudah rapuh, sehingga ia tidak mampu menguasai diri dan tercebur. Awak kapal dan rekan-rekannya sudah berusaha mencari, namun hasilnya nihil. Tim Kaltim TV melaporkan. Kalimantan Timur sebagai daerah yang terbuka bagi pendatang sangat berbahaya jika tidak memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi arus keluar masuk orang. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah terungkapnya pasien positif yang berasal dari para pekerja yang datang dari luar Kaltim. Dalam 1 minggu terakhir, kasus-kasus terpapar COVID-19 di Kalimantan Timur adalah orang-orang yang baru datang dari luar daerah, khususnya para pekerja perusahaan. Karena mereka diwajibkan menjalani tes virus corona, akhirnya banyak yang terungkap ternyata positif terinfeksi virus corona. Dari sinilah sebenarnya banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini, terutama yang tertangkap istilahnya, ya, terutama yang ada di Balikpapan, yang tertangkap, dan itu semua bukan dari hasil tracing, tapi karena memang mereka diwajibkan untuk melakukan uji PCR sehubungan karena aktivitas mereka yang masuk ke dalam wilayah Kalimantan Timur. Saat press conference COVID-19 Senin 8 Juni 2020, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim meminta tim dari gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota lebih intensif melakukan pengawasan bahkan pengujian, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak mempekerjakan orang dari luar Kaltim. Menurutnya,
Para pekerja ini diindikasikan sudah terpapar COVID-19 dari daerah asalnya dan kemudian masuk ke Kaltim. Nah, ini yang terjadi, dan ini sekalinya akhirnya kan akan menjadi beban Kalimantan Timur, karena sungguhnya mereka itu bukan penduduk Kalimantan Timur, tapi mereka baru datang dan mau dipekerjakan oleh perusahaannya ke lokasi-lokasi yang ada di Kalimantan Timur, ada di kabupaten kota. Nah ini kalau kita tidak memperkuat peranan terutama para teman-teman di pintu masuk, baik itu udara maupun laut, ini juga akan bisa menjadi sumber penularan baru terhadap mereka-mereka, karena sungguhnya mereka ini kan semua dalam posisi yang sehat, terlihat sehat, tapi sungguhnya membawa virus, dan ini semua sangat berbahaya apabila mereka tidak ter-screening, tidak terdeteksi, tidak terkonfirmasi pada saat masuk ke wilayah Kalimantan Timur, dan akhirnya sudah langsung ditempatkan di perusahaan, dan tentunya ini akan sangat berpotensi menjadi penularan baru di tempat kerjanya. Andi Muhammad Ishak sangat berharap kondisi ini menjadi perhatian serius semua pihak, tidak terkecuali pihak perusahaan, agar memeriksakan kesehatan para pekerjanya yang datang dari luar Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Sepuluh calon penumpang kapal feri tujuan Kota Palu gagal berangkat. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki surat keterangan rapid test. Para penumpang mengaku tak memiliki uang untuk melakukan rapid test secara mandiri. Beginilah kondisi 10 calon penumpang asal Balikpapan menuju Palu yang mengaku sudah terlantar selama 6 hari di terminal tunggu keberangkatan pelabuhan feri Karyangau, Balikpapan Barat pada Minggu sore. Terlantarnya 10 calon penumpang di terminal tunggu Karyangau lantaran mereka tidak memenuhi syarat keberangkatan. Mereka mengaku tidak memiliki surat keterangan rapid test. Sementara mereka juga tak memiliki dana lebih untuk melakukan rapid test secara mandiri. Para penumpang telah terlantar di terminal tunggu selama 1 minggu. Salah seorang calon penumpang atas nama Ismail mengaku jika saat ini dirinya terpaksa pulang kampung ke Palu lantaran sang istri sakit keras di kampung halaman. Ismail menjelaskan hanya mengantongi surat kesehatan dari perusahaan dirinya bekerja dan surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Donggala Palu bahwa sang istri sakit keras. Dirinya bersama calon penumpang lain mengaku tidak mengetahui jika rapid test adalah syarat untuk bisa berangkat. Hampir seminggu. Kenapa bisa ketahan di sini, mungkin bisa diceritakan? Iya, karena nggak mempunyai rapid test itu aja, Pak. Sebelumnya sudah tahu ada syarat rapid test itu? Nggak tahu, tahunya cuma keterangan sehat. Jadi kami kan bawa keterangan sehat aja, Pak, dari perusahaan. Nah, alasan tidak rapid test apa sih, Pak? Karena biayanya dana kami nggak cukup. Gitu. Seandainya kami punya dana, Pak, mungkin kami sudah ngurus dan mungkin kami udah sampai di Palu sekarang ini. Sementara calon penumpang lain atas nama Dian bersama anaknya yang masih balita mengaku dirinya harus berhemat untuk biaya hidup selama terlantar di terminal. Akan 3 kali nggak cukup uangnya. Jadi saya mohon dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar ditunda, kedati makannya sore supaya bisa sampai malam. Saya mohon dari pihak pemerintah tolong bantu kami semua mau pulang kampung. Para calon penumpang yang terlantar ini mengaku tak miliki sanak saudara di kota Balikpapan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tarakan Barat tumbuh jadi sentral perdagangan kayu hutan di kota Tarakan. Diperkirakan ratusan kubik kayu olahan setiap harinya mengalir dan diperjualbelikan. Hanya saja, secara perizinan usaha pangkalan kayu maupun sawmill ini masih diragukan. Tiap hari, ada kapal-kapal datang merapat di dermaga kilang-kilang kayu yang berada di Tarakan Barat.
tepatnya di kawasan Karanganyar Pantai RT 22. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat itu adalah arena transaksi jual beli kayu dalam jumlah besar. Wartawan Kaltim TV di Tarakan memperoleh laporan bahwa kayu-kayu yang diolah di pabrik sawmill di kawasan pantai ini diperoleh dari hutan-hutan di Provinsi Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia. Hasil penebangan hutan secara liar kemudian diangkut dan ditampung di Tarakan Barat. Tiap kali kayu dalam bentuk setengah jadi datang dari perahu pengangkut, tidak terlihat ada petugas kehutanan ataupun petugas lainnya. Kegiatan selalu berlangsung lancar dan praktik tersebut menurut warga sekitar sudah berlangsung lama. Kantor UPTD Kehutanan pernah dikonfirmasi apakah mengetahui atau ada laporan mengenai asal-usul kayu tersebut, atau berapa besar penjualan kayu di sana, serta berapa pembayaran iuran dari bisnis ini kepada pemerintah. Sayangnya, jawaban itu tidak diketahui UPTD Kehutanan di Tarakan, karena urusan mereka adalah menjaga hutan lindung di kota tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kota Tarakan juga tidak banyak tahu soal perizinan usaha kayu tersebut. Instansi itu hanya sebagai kantor pelayanan perizinan semua badan hukum yang ingin berusaha di Kota Tarakan. Karena begini, kami ini kan begitu banyak izin yang di kami ya. Tapi selama saya rasanya mengeluarkan izin usaha, kalau berhubungan dengan usaha perdagangan, itu banyak uangnya. Kalau perdagangan itu banyak. Iya. Waktu jual kayu perdagangan juga tuh kan? Iya. Nah, jadi tidak detail saya mengetahui sampai sekecil itu karena usaha perdagangan itu banyak macamnya gitu kan? Iya. Nah sebetulnya kalau Bapak mau lebih tepatnya untuk menanyakan ini, itu Pak itu kan itu sudah besar juga itu Pak. Kalau somel saya kira mereka ada izin semua. Ya kalau yang yakin saya kalau yang usaha besar itu nggak mungkin mereka nggak izin. Apalagi Tarakannya kota kecil saja gitu loh, gampang mengawasinya. Penelusuran Kaltim TV di Tarakan Barat, setidaknya ada 10 usaha industri sawmill dan 30 pangkalan kayu, mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang besar. Mengenai perizinan sawmill, Ardiansyah mengaku harus melihat dulu apakah masuk dalam 105 perizinan yang menjadi otoritas kantornya. Izin sawmill. Saya nggak tahu pakai izin sawmill di kami, pernah saya ingat ya, saya ingat karena begitu banyak izin di kami. Nanti kalau mau lebih tahunya nanti sama staf saya ya. Kami ada 105 izin yang kami tanganin. Jadi ada berapa Pak semuanya? Ada 105 izin yang kami tangani. Apakah sawmill masuk di sini apa enggak? Apakah ini masuk ke kewenangan provinsi ya? Seingat saya itu masuk ke kewenangan provinsi bukan kami. Masalah somel. Ya masalah kayu-kayu itu, masalah perdagangan jual beli ya. Itu ada di provinsi kewenangannya. Setahu seingat saya loh ya. Iya. Dan saya nggak keliru ya. Iya. Belum ada jawaban pasti mengenai kegiatan bisnis kayu yang begitu marak di Tarakan Barat. Sementara pengawasan atas bahan baku dan perdagangan oleh pemerintah juga tidak ada. Tim Kaltim TV, Abdul Latif melaporkan dari Kota Tarakan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pengusaha travel haji PT Arehlah Samarinda memastikan tidak ada calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Kepastian itu datang setelah keluarnya surat dari pemerintah yang meniadakan keberangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Sekitar 2.500 calon jemaah haji dari Kalimantan Timur tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Apalagi pihak Arab Saudi juga masih belum membuka akses bagi jemaah haji. Salah satu perusahaan travel haji PT Arehlah di Samarinda mengakui sudah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Kini pihaknya juga berkomunikasi dengan para calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun ini. Menurut Hadratul Agustania, Direktur PT Arehlah, sejauh ini tidak ada calon jemaah haji yang meminta pengembalian uang.
Ia justru mempertanyakan surat yang diterbitkan pemerintah mengenai prosedur pengembalian uang. Terus kalau untuk masalah pengembalian, memang banyak banget berita mengenai pengembalian. Tapi kembali lagi dari sisi kami ke jamaah itu masih menahan memberikan statement. Kenapa? Karena kita mau tunggu kejelasan dulu dari Kementerian Agama. Benar saat kemarin Kementerian Agama bikin keputusan, itu langsung keluar surat peraturan mengenai prosedur pengembalian, tapi belum diperjelas mengenai status jamaah. Kalau dikembalikan statusnya apa, tidak dikembalikan statusnya apa, gitu ya. Jadi di surat itu hanya tertera bagaimana prosedur pengembalian dananya. Nah, sedangkan kalau haji itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi bagaimana status kita nanti. Masalah status calon jemaah haji menjadi perhatian para pengusaha travel, sebab bagi jemaah yang menarik uangnya apakah tetap bisa berangkat pada tahun depan atau tidak. Hadratul Agustania merasa hal ini perlu ditanyakan kepada pemerintah lewat asosiasi travel haji. Jelas ke statusnya, kita minta kembali seperti apa statusnya, kita tidak minta kembali seperti apa statusnya, baru kami akan menginformasikan ke jamaah dan memberikan kebebasan jamaah untuk memutuskan mau yang cara seperti apa. Yang pertama, tidak ada pengembalian, udah pasti berangkat, insya Allah seperti itu tahun depan. Tapi kalau minta pengembalian ini, apakah udah pasti juga berangkat tahun depan jika langsung membayar lagi tahun depan, atau masih harus dengan prosedur macam-macam lagi gitu ya. Karena kami juga pertama atas nama travel juga menjaga kepastian jamaah berangkat atau enggak. Masa pandemi COVID-19 diakui sangat berdampak bagi usaha sektor travel wisata. Hadratul mengatakan dua pelayanan PT Arehlah, yaitu keberangkatan haji maupun umroh, langsung drop sejak beberapa bulan terakhir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.